Mic-nya yang mana nih, Bu? Ini apa ini? Mic-nya yang mana? Ini. Ini enggak double, nanti trouble kalau dua-duanya sih. Ini hidup. Ini dimatiin. Yang Tes 1 2 3 tes 1 2 3 tes 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, dan Allah mudahkan langkah kita untuk sama-sama hadir di mushola yang kita cintai ini. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan salam penghormatan kepada Ibu RW yang sudah berkenan hadir, Ibu RT, Ibu Ketua MT Ar-Rahman beserta pengurus, dan yang saya muliakan seluruh ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini. Saya doakan semoga ibu semuanya senantiasa dalam keberkahan, dalam keridhaan Allah, senantiasa sehat walafiat, dimudahkan segala urusan, dicukupkan keperluan, dan semoga hutang-hutang pun cepat lunas. Paling kencang aminnya. Alhamdulillah. Tapi kalau orang bisnis bilang, kalau nggak ada hutang itu nggak sukses. Orang bisnis ya, kita di sini nggak tahu ya orang bisnis apa enggak gitu ya. Tapi kalau kita nggak orang bisnis, upayakan tak usahlah berhutang ya. Apa kabar Ibunda semua sehat? Allahu Akbar. Lagi awal bulan ya, wajahnya sumringah. Pengaruh Bu? Pengaruh dengan tanggal? Enggak juga ya. Kalau istri soleha itu enggak pengaruh. Awal bulan, akhir bulan sama aja. Senyumnya tetap sumringah. Sore ini kita akan coba sama-sama belajar tentang materi yang sudah disiapkan oleh pengurus, yaitu akhlak terhadap orang tua. Saya sudah dikasih materi 28 slide. Ada 12 ayat, ada 16 hadis. Namun di awal ini saya tanya dulu, mau kita tuntaskan yang 12 ayat 16 hadis, berarti saya akan persingkat penjelasan. Atau kalau kita mungkin perluas penjabarannya, maka materi semuanya tidak bisa disampaikan. Kira-kira pilih yang mana? Nah itu kan, jadi berarti kita nggak menonton harus selesai, tapi intinya kita paham kan gitu ya, ya. Oke, jadi biar saya bisa menyesuaikan gitu. Mana tahu mungkin di pihak pengurus saya pengen kali ini materi bisa kesampaian ke masyarakat kan gitu. Berarti kita lebih fokus ke poin-poinnya itu di betul-betul kejar target harus selesai kan gitu.
Atau yang kedua, bagaimana dengan materi ini bisa kita pahami sehingga dalam kehidupan ini dapat menambah kesadaran kita sehingga kita tahu apa intisari daripada pembahasan kita hari ini. Ya, baik kalau begitu saya dikasih waktu sampai jam berapa, Ibu? 1 jam 45 menit, 40 menit? Berapa menit? Penyampaian materi berapa menit, Ibu? 5:30. Masih ada tanya jawab nanti? Iya, oke. Baik. Pada kesempatan yang baik ini, Ibunda, semuanya ada 5 poin yang akan kita bahas. Ya, yang pertama adalah alasan mengapa sih kita harus memuliakan orang tua. Yaitu yang pertama, alasannya kita harus tahu. Yang kedua, nanti akan kita kupas adalah bagaimana cara kita memuliakan orang tua. Kita sekarang kan juga sebagai orang tua. Dan tapi hubungan kita dengan orang tua kita posisi sebagai anak. Ketika kita tahu langkah-langkahnya, apakah alasannya atau mungkin caranya, yang ketiga balasannya seperti apa, dari ilmu yang kita dapat harapannya bisa kita sampaikan ke anak-anak kita. Sehingga mereka juga tahu, maka kita ini adalah ibu yang madrasatul ula. Ibu itu adalah sebagai pendidikan awal. Ya, madrasah itu adalah pendidikan atau sekolah awal bagi si anak. Itu yang kedua nanti adalah alasan kenapa sih kita harus memuliakan orang tua. Yang ketiga, caranya. Cara memuliakan orang itu seperti apa kira-kira? Apakah yang kita pahami selama ini baru tahap pengetahuan kita, atau kira-kira ilmu yang kita dapatkan sudah sesuai dengan Al-Quran dan hadisnya? Itu yang ketiga. Yang keempat, nanti kita akan mengupas tentang apa ya akibat jika seorang anak durhaka dengan orang tua. Semua perbuatan punya resiko. Yang kelima, tentunya bagaimana kita bentuk berbakti pada orang tua yang sudah tiada. Nah, 5 poin ini mudah-mudahan kita bisa selesaikan ya. Yang pertama, alasan adalah kenapa kita harus memuliakan orang tua? Jawabannya adalah karena ini adalah Allah yang memerintahkan kepada kita, mewajibkan kepada kita untuk berbakti pada orang tua. Apakah ada dasar ayatnya? Ya, betul sekali. Ada dasarnya. Di mana? Di surat berapa? Di surat Al-Ankabut ayat ke-8. Apa pesan Allah dalam ayat ini? Allah menyampaikan seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Dan kami wajibkan manusia untuk berbuat kebaikan kepada dua orang ibu bapak. Ada kalimat wawasoina. Kalau arti lain daripada wajib, wawasoina itu artinya adalah wasiat. Ternyata wasiat itu tidak hanya tentang harta, tapi termasuk juga berbuat baik kepada orang tua, merupakan wasiat dari Allah kepada kita untuk kita jalankan. Namanya wasiat, kalau tidak dilakukan akan menjadi dosa. Ini dasarnya. Kenapa kita harus memuliakan orang tua? Karena ini adalah wasiat dari Allah. Allah langsung yang mewajibkan kepada kita manusia untuk memuliakan, untuk berbakti kepada ibu bapak. Jadi kita secara pelan-pelan dalam rumah tangga bisa kita dialog dengan anak. Nah, tahu nggak? Pentingnya memuliakan orang tua. Ini wasiat dari Allah. Atau mungkin kita boleh juga pura-pura nggak jelas bacaannya, atau pura-pura nggak lihat. Ketika kita mau memberikan sesuatu terhadap anak, kasih dulu dia PR. Mau hadiah nggak? Mau dong. Tapi ibu kasih PR apa?
tolong bacakan ayat ini. Ibu kurang jelas tulisannya. Kurang gitu. Maka si anak akan membaca. Ketika anak membaca, kira-kira tahu pesannya. Karena anak itu kadang tidak mau dia kalau kita nggak duduk, ibu mau baca nih, nggak mau anak seperti itu. Harus banyak cara untuk menyampaikan ke anak. Pura-pura membaca, lalu nanti kasih hadiah. Kalau bisa menjelaskan, ibu kasih hadiah lagi. Saya terkadang melihat seperti itu. Si anak ketika dia pandai menceritakan sesuatu, langsung saya kasih ini hadiah. Apa ini, Mak? Karena sudah pintar berbicara, sudah pintar menceritakan apa pengalamannya hari ini, ibu kasih hadiah. Kasih hadiah. Jadi dia akan semakin terinspirasi melalui kedepannya. Apapun pengalaman saya harus, kalau saya pintar bicara, saya akan dapat hadiah lagi. Nah, ini motivasi ya Bu ya. Jadi baik kita ke orang tua kita maupun anak kita kepada kita. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, alasannya Ibunda bahwa kita itu adalah alasan memuliakan orang tua. Yang kedua adalah karena memuliakan orang tua itu adalah merupakan kewajiban kita yang kedua setelah pengabdian kita kepada Allah. Mana dasar ayatnya? Ada di surat Al-Baqarah ayat 83. Apa pesan Allah dalam ayat ini? Allah menyampaikan seperti ini. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, janganlah kamu musyrik, janganlah kamu menduakan aturan Allah. Yang pertama ayat ini Bunda pesannya. Lalu yang kedua, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak. Berarti kewajiban kita pentingnya memuliakan orang tua. Hablum minallah yang pertama. Setelah itu yang kedua adalah kewajiban kita terhadap hablum minannas kita ini adalah berbuat baik atau memuliakan orang tua. Kalau ini kita abaikan, hidup kita akan bermasalah. Tidak ada orang yang sukses tanpa disertai dengan memuliakan orang tua. Banyak saya temui orang sukses, semua cerita kisah mereka berawal dengan memuliakan orang tua. Karena tadi pertama Allah katakan itu wasiatku. Sangat-sangat wajib bahwa seorang anak memuliakan orang tua. Yang kedua, ketika engkau sudah merasa taat denganku, maka kewajibanmu yang kedua adalah tunaikan, muliakan orang yang mengantar kamu hingga terlahir di muka bumi. Karena kita hari ini tidak bisa seperti ini tanpa kita bisa melewati rahim ibu. Maka Allah mengatakan wajib bagimu untuk memuliakannya. Kalau engkau ingin mulia hidupmu, ingin sukses, ingin berkah, ingin tenang, ingin damai, ingin semuanya, maka salah satu kunci suksesnya adalah muliakan orang tua. Tuh, yang kedua ya Bunda ya. Terus yang ketiga, kenapa kita harus memuliakan orang tua? Karena ketika kita terlahir hingga besar saat ini, orang tua itu sudah merasakan sakit yang bertambah-tambah. Bahkan Allah mengatakan, menceritakan di dalam surat Al-Ahqaf, ya, surat 46 ayat ke-15, Allah menyampaikan seperti ini. Ini diulang lagi nih di awal. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Kenapa? Allah lanjutkan. Ibunya mengandungnya dengan susah payah. Ini saya tanya langsung dulu nih. Ibu-ibu, kita sudah pernah melahirkan? Sudah. Pernah nggak? Benar nggak ayat ini? Bahwa kita ketika mengandung merasa susah payah? Benar. Ya? Dan melahirkannya dengan susah payah. Kata Allah. Mengandungnya susah, melahirkannya juga susah. Terus mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa. Apa doanya? Kenapa doanya ketika umur 40 tahun? Ini rahasia angka 40. Angka 40 itu punya rahasia Bunda.
Coba kalau orang pergi haji berapa lama? 40 hari. Kalau orang nifas 40 hari. Kalau orang apa lagi pun yang 40 hari? Ketika Nabi Musa pergi meninggalkan kaumnya 40 hari. Kalau ada jemaah tablik yang sering pergi dakwah 40 hari. Banyak angka 40. Bahkan ketika ada orang meninggal, ada juga yang 40 hari. Ada apa di angka 40? Termasuk di ayat ini Allah sampaikan, ketika seorang anak di usia 40 tahun baru dia sadar dan dia berdoa. Apa doanya? Dalam ayat ini, dia ternyata seorang anak ini berdoa mengatakan begini, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh." Apa artinya sudah di angka 40 ini? Ternyata kita ini, bahkan banyak orang mengatakan, kalaulah di angka 40 tahun umur seseorang, dia belum juga mendapatkan hidayah, itu nanti akan susah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, apa makna kaitan dengan susah payahnya orang tua melahirkan lalu dikaitkan dengan umur 40 tahun si anak baru mulai berdoa, baru sadar. Karena kita ini kebanyakan bunda sangat rawan di angka 40. Yang pertama apa? Angka 40 ini, kalau seseorang tidak merubah lebih baik, maka seseorang ini timbul kesombongan di angka 40. Kenapa di angka 40? Seseorang yang sudah dia merasa sukses, dikasih pasangan yang cantik, dapat anak-anak yang pintar, cerdas, cantik, dapat karir yang bagus, dapat semua fasilitas hidup. Ketika ada keberadaan orang tua di dalam rumahnya, seolah-olah keberadaan orang tua hanya mengganggu. Maka si anak ini apa? Dia akan nekat untuk mengantarkan orang tuanya ke panti jompo. Seolah-olah si orang tua ini udah nggak penting, hanya nyusahin, mau pergi kerja diurus dulu, mau ini diurus dulu. Inilah ciri anak yang durhaka. Maka sekalipun dia sukses dalam karir, tapi ketenangan batin tidak akan pernah didapatkan. Apakah ada terjadi? Banyak. Di panti jompo 70 orang yang menjadi penghuni orang-orang tua lansia di sana. Latar belakangnya berbeda. Itu orang yang tidak dikehendaki oleh Allah, karena di angka 40-nya ternyata membuat dia semakin sombong. Tapi ada lagi orang yang ketika di usia 40, dia semakin sadar, dia semakin merasakan bersyukur, ya Allah, ya Rabb, ternyata inilah yang dirasakan oleh orang tuaku selama ini. Karena aku sudah merasakan di usiaku yang 40 ini sudah mulai merasa anak ini makin besar usianya, makin bertambah, sudah mulai nggak manut, sudah mulai nggak nurut. Karena apa? Si anak merasa sudah dewasa, sudah punya pemikiran sendiri, sudah mulai nggak mengikuti apa kata orang tua. Akhirnya apa? Seorang tua mulai khawatir, orang tua mulai was-was. Bagaimana ya aku mengarahkan anakku ini? Diarahkan yang baik tapi dia tidak mau. Dibilang ini tapi dia ngerjakan yang lain. Di situ timbul kesadaran. Ya Allah, inilah yang dirasakan orang tuaku selama ini. Ternyata mengurus anak itu semakin besar, bukan selesai persoalan, tapi tantangannya semakin besar. Maka di situ timbul keusukan. Terima kasih ya Allah. Hamba mohon ampun kalau selama ini aku jadi anak banyak nyusahin orang tuaku. Hamba mohon ampun ya Allah kalau orang tuaku selama ini banyak sedih hati karena perbuatanku. Karena apa? Aku sudah mulai merasakan tingkah laku anakku. Maka mohon ampunanmu ya Allah. Jadikan aku orang yang bersyukur. Ya Allah ya Rabb, izinkan aku untuk bisa berbakti memuliakan orang tua. Maka ini orang yang timbul kesadaran. Ini orang yang dapat petunjuk. Maka pertanyaan untuk kita hari ini, apakah kita jadi orang yang semakin sombong ketika kita melewati angka 40, atau jadikah kita orang yang semakin dapat hidayah, yang semakin bersyukur, yang semakin kita merasakan kerinduan dengan orang tua kita. Kenapa? Karena kita sudah mulai tersadarkan
begitu mulianya orang tua. Itu harapan kita benar. Ya. Jadi 3 aja kita ambil poin alasan kenapa kita harus memuliakan orang tua. Karena saya harus persingkat. Itu yang pertama, Bunda ya. Yang kedua, cara memuliakan orang tua itu seperti apa kira-kira? Yang pertama, cara memuliakan orang tua adalah muliakanlah mereka dengan mendoakan. Ya, dengan apa, Bun? Mendoakan. Karena kita ini tidak boleh untuk berkata dengan orang tua. Allah mengatakan dalam surat Al-Isra, Allah menyampaikan seperti ini. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika nih berarti ada orang yang dibuat keadaannya bersama dengan orang tuanya ketika orang tua di masa tuanya, ada yang tidak karena ada kata-kata jika. Jika ini berarti ada yang orang yang memang mengalami ayat ini, ada yang tidak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya, ada orang hidup ketika orang tua di masa tua orang tuanya bersama dia hidupnya gitu. Ada kadang yang ibunya aja, ada kadang yang ayahnya aja, atau ada yang dua-duanya. Nah, ayat ini mengingatkan pada kita, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu. Saya absen dulu. Kita di sini ada orang tua yang bersama kita. Ada? Ada? Nggak ada ya? Ada? Nah, kalau ada berarti dia pasti punya pengalaman sendiri. Kalau nggak ada berarti ini bagaimana nantinya ya kalau sekiranya aku ada di posisi ayat ini. Bagaimana ya kalau sekiranya dia masa tuanya kita, ternyata kita ada dalam pemeliharaan yang anak-anak kita sudah dewasa. Nah, maka apa etika seorang anak di sini Allah ajarkan? Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan nggak boleh Bun, saja nggak boleh. Apalagi membentak, apalagi nyakitin, apalagi nyindir-nyindir. Nggak boleh, Allah melarang ya. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Seperti apa perkataan yang mulia itu seorang anak kepada orang tuanya? Ternyata perkataan yang mulia itu adalah dengan mendoakan. Di ayat berikutnya Allah sampaikan, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Ternyata cara kita memuliakan orang tua adalah mendoakan. Apakah kita sudah melakukan? Ya, saya yakin ibu-ibu semua pasti selalu mendoakan orang tuanya. Ini doa yang pertama. Doa yang kedua di ayat lain juga Allah sampaikan dalam surat Ibrahim. Seperti apa isi doanya? Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin. Jadi ini ada 3 yang didoakan. Doakan diri kita, doakan kedua orang tua kita, yang ketiga mendoakan orang mukmin pada hari terjadinya hisab atau hari kiamat. Ini Bu, cara kita memuliakan orang tua. Apakah sudah kita lakukan? Insya Allah semuanya saya yakin sudah lakukan. Cara memuliakan yang kedua. Bagaimana cara kita memuliakan yang kedua? Sebelum saya jelaskan, saya juga tanya lagi nih. Ibunda, kita semua ini, apakah kita yang hadir ini orang tuanya masih hidup? Masih? Nah, begini cara memuliakan mereka. Cara memuliakannya adalah ketika kita mendapatkan rezeki, maka kepada siapa yang pertama kali kita berikan? Sisihkanlah rezeki itu untuk orang tua. Apakah
Apakah ada dasar ayatnya? Ada. Di mana? Di surat Al-Baqarah ayat 215. Apa isinya? Ternyata ketika itu ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya, bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Nih saya bacakan ayatnya. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Maka Rasulullah suruh jawablah. Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Ibunda, kalau kita betul-betul merasakan janji Allah itu pasti, kita akan mendapatkan kesejahteraan, baik sejahtera ketika lahir, sejahtera ketika kita diwafatkan, sejahtera ketika dibangkitkan kembali. Salah satu syaratnya apa? Muliakan orang tua. Bagaimana cara kita memuliakannya? Ketika ibu dapat rezeki, buatkan amplop. Jangan dulu mikir cukup enggaknya. Tapi apa? Kita ingin menjalankan ayat ini sebagai bentuk ketunduk patuhan kita kepada Allah. Maka dapat rezeki ibu, jangan pikirkan cukup enggaknya dulu. Ya Allah, aku ingin menjadi orang yang tunduk patuh dengan aturanmu. Engkau mengatakan ketika engkau dapat rezeki, maka yang pertama sekali diberikan adalah kepada ibu bapak. Ambil. Dan sebaiknya dialog dengan suami. Materi ini juga suami harus paham. Jangan hanya kita yang taat, suami tidak. Keberkahan hidup berumah tangga akan semakin dapat kalau suami istri sama-sama melakukan, sama-sama mengamalkan. Ambilkan, gak harus banyak kok Bu. Boleh 50.000, kalau bisa lagi ya 100.000. Kalau nggak bisa, ya bersemampunya. Yang penting kita tunaikan. Saya kenapa berani mengatakan, saya melakukan. Ketika suami kasih gaji, bismillah, saya isi dulu amplop ini mertua, ini orang tua, ini jihad di jalan Allah karena saya harus bantu guru saya. Baru ini untuk yang sedekah-sedekah yatim miskin. Beda sekarang dengan dulu. Dulu sebelum saya belum itu paham dengan Quran, yang kita lakukan itu Bunda, sedekah itu kapan? Sedekah ini kumpul. Pas nanti lebaran pulang kampung, baru bagi-bagi ke yatim miskin, orang-orang susah. Apakah itu benar? Benar, tapi belum pas. Kalau kita ingin betul-betul ayat-ayat itu betul-betul kita merasakan janji Allah itu sangat banyak dan itu pasti. Kenapa kita nggak merasakan? Karena perilaku kita belum sesuai dengan yang Allah inginkan. Maka kalau kita ingin dapat kepastian dari janji-janji Allah, lakukan perbuatan sesuai keinginan Allah. Jadi kita berbuat enggak dengan persepsi kita, tapi kita berbuat ada dasar hukumnya. Dan itu Allah cintai. Ternyata jauh berbeda Bunda. Dengan kita melakukan ayat ini dapat rezeki. Ya Allah, inilah untuk orang tuaku. Memang nilainya nggak seberapa, maka mohon ampunanmu ya Allah. Karena apa? Aku sedang menyekolahkan 4 orang anak. Banyak lagi keperluan lain. Maka ya Allah, semoga Engkau ridho. Ini amplop untuk orang tua, ini mertua, ini untuk jihad. Dan ini untuk yang lain-lain. Ini cerita cukup, serahkan sama Allah. Ya Allah, semoga dengan kami mengeluarkan sedekah, kami mengeluarkan sebagian untuk orang tua mertua kami, jangan Kau biarkan ya Allah kami kekurangan. Minta kita dengan Allah, yakinkan hati kami ya Allah bahwa kami tidak akan kekurangan karena hanya kami keluarkan yang sebagian untuk orang tua. Ibu buktikan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan berikutnya. Kalau Allah menjanjikan, pasti kehidupan seseorang itu berubah. Nah, jadi itu ya Bunda ya. Jadi kalau kita belum melakukan, ayo saya ngajak Ibunda. Mari kita lakukan ayat ini. Gak usah dulu pikirkan ini tuh
Nggak cukup nih Bunda, jangan cerita dulu cukup. Kita matematikanya nggak sama dengan matematika Allah. Tidak ada orang yang miskin karena dia sedekah, tapi justru orang yang senantiasa sedekah, maka Allah akan mencukupkan. Jangan nunggu kaya pun baru sedekah, tapi sedekahlah maka kamu akan kaya. Itu motonya Bunda. Jangan nunggu kaya baru sedekah, tapi sedekahlah maka kamu akan kaya. Sekalipun tidak mendadak kita kaya harta, tapi berangsur-angsur kita akan Allah jadikan orang yang kaya hati. Hatinya dulu kaya. Karena kaya itu ada tiga. Ada kaya harta, ada kaya ilmu, ada kaya hati. Apakah kita ini masih mungkin mengejar untuk kaya harta? Kalau saya sendiri angkat tangan Ibu, karena saya udah nggak punya kekuatan, kemampuan yang lebih untuk berbisnis segala macam untuk mengejar kekayaan, dan itu nggak pasti. Yang kedua, apakah kita masih bisa kaya ilmu? Ya, kalau kita sungguh-sungguh belajar, kita akan kaya ilmu. Tapi kalau kita mungkin untuk kaya ilmu, saya nggak bisa, maka carilah kekayaan yang ketiga. Ya Allah, aku ingin menjadi orang yang kaya hati. Kaya hati. Orang yang kaya hati hidupnya akan damai. Orang yang kaya hati, dia tidak akan sempit, tapi luas. Inilah kesempatan untuk kita. Aku tidak bisa kaya harta, tak bisa kaya ilmu. Satu-satunya aku bisa berpeluang untuk jadi orang yang kaya hati. Orang yang kaya hati sekarang, maka ini adalah peluang baginya untuk jadi orang kaya nanti di akhirat. Mau Ibu kaya di akhirat? Insya Allah. Jadi ini Bunda ya. Yang kedua, bagaimana cara memuliakan orang tua? Yang ketiga ini adalah salah satunya, adakan upaya untuk mencuci telapak kaki ibu. Kita tanggal 11 November kemarin baru saja mengadakan kegiatan gestur. Gestur itu singkatan gerakan sayang orang tua. Kita adakan di mana? Di masjid kami, Masjid Al-Hindu. Ya. Kita adakan gerakan membasuh telapak kaki ibu. Ada berapa peserta? Kurang lebih 40 ibu yang sudah dicuci telapak kaki oleh anaknya. Ada sebagian orang menyetujui, sebagian tidak, yaitu sunatullah, berbeda gitu ya. Tapi apa hikmah, apa cita rasa yang kita dapatkan dengan melakukan kegiatan ini Bunda? Saya berbagi pengalaman dengan Bunda sore. Yang pertama, kegiatan prosesi mencuci telapak kakinya itu gak lama, paling hanya 5-10 menit. Si ibu dibuatkan bangku, berduduk berbaris, lalu kita siapkan baskom, isi air, dan si anak-anaknya sudah standby siap untuk membasuh telapak kaki ibu, dan si ustadznya di sini mendoakan, membangun kesadaran anak-anak bahwa keberadaan kita sekarang ini tiadalah mungkin ada tanpa kehadiran seorang ibu. Ternyata di situ apa yang terasa Bunda? Seperti saya, anak yang sudah besar, tiga orang itu mencuci kaki 5 menit sampai 10 menit. Getaran jiwa kita dengan anak itu tersambung. Tetesan air mata orang tua itu juga kesentrum dengan anak. Ketika mereka mencuci kaki, kita hanya mengelus begini, tapi sentuhan kita memang sentuhan dari dalam. Ya Allah ya Rabb, ridhoilah anak-anak kami. Karena dalam hadisnya kan dikatakan ridhollahi bi ridhol walidaini. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua. Ya Allah, ridhoi anak-anak kami. Jadikan mereka anak soleh-solehan. Ya Allah ya Rabb, lembutkanlah hatinya. Ya Allah, selamatkanlah ia. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah ia orang yang berupaya denganmu dan anak yang berbakti denganmu. Tetesan banjir air mata seluruh hidup.
Ternyata tidak hanya saat prosesi pencucian cita rasa getaran jiwa kita. Beda-beda. Saya 3 anak yang mencuci, getarannya itu beda-beda. Bagaimana getaran anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga. Yang paling saya rasakan getaran itu anak nomor 2. Apa dibalik itu? Batin saya mengatakan, boleh jadi ketika saya tua nanti, dia akan merawat saya dan anak saya. Dalam ayat lain kita diingatkan oleh firman Allah, jangan sekali-kali kamu membanding-bandingkan anak. Jangan sekali-kali menganggap rendah seorang anak ketika sekarang ini dia belum bisa menunjukkan karakternya atau bakatnya. Karena apa? Di antara anak-anakmu engkau tidak bisa mengetahui siapa yang paling bermanfaat. Saya di situ timbul getaran. Kenapa ya Allah, anak saya yang ini saya begitu kuat getaran? Apakah ia nanti di hari tua saya, dia yang akan merawat saya? Getarannya luar biasa. Setelah selesai acara, saya sengaja tanya ibu-ibu pengajian yang ikut acara ini, Bunda, tolong ceritakan apa cita rasa yang ibu dapatkan dengan kita sudah melakukan prosesi mencuci kaki, telapak kaki ini. Karena ini adalah salah satu langkah metode kita menterapi anak. Biar anak dengan ibu itu terkoneksi, ada kedekatan. Karena sekarang zamannya ibu, anak itu lebih dekat dengan HP daripada ibu. Dipanggil ibunya nggak dengar, tapi kalau dengan HP sampai begini melotot-melotot matanya. Benar nggak Bu? Nah itu yang terjadi. Jadi jangan kita biarkan. Kita harus rangkul anak-anak ini. Gimana ya Allah, kenapa? Mestinya kita timbul kecemburuan. Kok anak saya lebih dekat dengan HP ya dengan saya? Gimana saya merangkulnya? Biar anak-anak ini kita lebih dekat dengan kita daripada HP. Maka salah satu merangkulnya adalah sentuhan. Saya tanya ibu-ibu ini berapa orang? Apa cita rasa yang ibu dapatkan? Apakah ada merasakan perubahan dengan anak-anak setelah kita menterapi mereka lewat mencuci kaki, telapak kaki ibunya? Apakah getaran yang kita rasakan ketika mencuci kaki ini masih berefek setelah acara? Semua mereka itu sangat terkagum, sangat merasakan sesuatu yang luar biasa. Terima kasih Bu, terima kasih sudah melakukan acara ini. Saya sangat merasakan perubahan anak-anak. Mereka tadinya itu begini, tapi setelah kegiatan itu Bunda, mereka lembut hatinya. Dulu saya itu dengan anak nggak bisa terbangun komunikasi, tapi mulai sekarang ya Allah Bunda, anak saya ini terbuka dengan saya. Dalam hati saya, hanya itu ya Allah yang kuharap. Aku berharap orang-orang yang sudah melakukan ini, mereka merasakan ada perubahan yang lebih baik, nggak lebih dari itu. Kebahagiaan orang lain itu adalah kebahagiaan bagi. Maka aku juga bersyukur, terima kasih ya Allah. Jika memang kegiatan ini positif, bermanfaat, mampu membangun kedekatan hubungan antara orang tua dengan anak, maka izinkan ya Allah, kasih kemudahan, aku akan melanjutkan kegiatan ini. Aku akan mengadakan di mana masjid mushola yang mau kerjasama. Kami siapkan baskomnya, kita siapkan apa yang menjadi keperluannya. Tapi ketika mau melakukan acara ini, orang tua dengan anak harus dibangun komunikasi. Si ibu menyampaikan begini, umpamanya nih saya berharap di sini nanti kita adakan. Karena ini bagian dari terapi kita orang tua untuk mendekatkan hubungan jiwa dengan anak. Si ibu nanti menyampaikan begini, nah di musola kami ada kegiatan membasuh telapak kaki ibu. Kira-kira bersedia nggak kalau kita ikut jadi peserta? Lalu kita jelaskan, kenapa begitu penting untuk membasuh telapak kaki ibu? Karena keberadaan kita sebagai anak. Gak usah kita tunjuk dia dulu, kita dulu. Seperti ibu nih, keberadaan ibu hari ini dengan adanya orang tua ibu. Dan kenapa kita harus membasuh telapak kakinya? Karena ternyata gambaran kita ini
hanyalah seperti debu yang menempel di telapak kaki ibu. Debu itu apakah ada artinya? Karena begitu kita ini nggak ada apa-apanya. Kita ini hanya seperti debu yang menempel di telapak kaki ibu. Maka ketika kita memuliakan, membasuh telapak kakinya, maka berkah Allah turun. Itu harus ada komunikasi ibu dengan anak. Saya ingin tidak hanya warga di sana yang merasakan cita rasa ini, tapi juga termasuk ibu-ibu di sini. Siapa aja yang berkenan, nggak mesti harus semuanya. Mau 5 orang silakan, mau 10 orang alhamdulillah, mau 50 orang juga nggak apa-apa. Apalagi momennya di bulan Desember ini nanti tanggal 22 adalah hari ibu. Jadi salah satu momen positif yang kita lakukan itu adalah ayo kita rangkul anak-anak kita. Bagaimana mereka itu semakin tersadar begitu pentingnya memuliakan ibu. Memang hari ibu tak hanya hari itu, tiap hari itu hari ibu. Tapi kalau ada yang spesial di hari itu juga tidak salah. Ya, jadi itu ya Bunda ya. Boleh kita lakukan? Boleh. Dan ini hanyalah sebagai bentuk ritual. Apakah wajib? Juga tidak. Karena ada orang beranggapan, nggak mesti kayak gitu kali. Ya silahkan. Tapi bagi mereka yang sudah melakukan antara orang tua dengan anak, bahkan ada orang tua mengatakan gini, dulu ya Bu, saya dengan anak tuh rasanya saya tuh ego. Tapi ketika kami sudah ikut kegiatan ini, saling sadar. Saya sebagai ibu, kesalahan saya ini, anak saya juga begitu. Jadi pas sudah selesai kegiatan itu, ketika kita ibu dengan anak terkadang ada agak selisih paham, dua-duanya langsung diam. Dia muhasabah diri. Nah, jadi ini ibu harapan saya, bagaimana akhlak terhadap orang tua ini. Tapi dalam sehari-hari kita memang tunjukkan ada perubahan. Apalagi hari ini kita mempelajari materinya. Saya berharap ini enggak hanya sebatas ilmu. Tapi ilmu ini jadilah sebuah. Ilmu itu ada 4 tingkat ya. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, isbatul yakin. Pertama diawali dengan ilmu. Tapi bagaimana ilmu ini menjadi ainul yakin? Kita yakin karena apa? Kita melihat sendiri. Apa yang kita lihat ini juga naik lagi akan menjadi hakul yakin. Hakul itu adalah kebenaran. Ketika kita melakukan maka kita oh iya ya benar rupanya. Itu namanya hakul yakin. Sampai kita naik kepada tingkat isbatul yakin. Isbatul yakin itulah keyakinan yang betul-betul kokoh karena kita punya pengalaman. Nah, itu yang ketiga ya. Saya sebentar nengok jam Bu. Karena apa? Takut terlalu panjang penjelasan materi nggak sampai ya. Nah, itu yang ketiga ya Bu ya. Yang keempat, yang ketiga ya, balasan kepada anak yang memuliakan orang tua. Apa balasannya? Apa hadiahnya? Apa motivasinya kalau kita termasuk orang-orang yang memuliakan orang tua atau yang akan kita sampaikan ilmu kepada anak-anak kita? Apa hadiahnya? Yang pertama adalah Allah menyampaikan atau di dalam hadisnya begini, keutamaan mengurus orang tua itu jauh lebih tinggi dibanding daripada seseorang yang ingin ikut berperang. Pada zaman Rasulullah ini ada seorang sahabat, beliau ingin ikut berperang. Maka beliau bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku ikut berperang? Maka Rasulullah bertanya, apakah engkau masih punya orang tua? Masih ya Rasulullah. Kalau kau ingin mendapatkan pahala, maka uruslah orang tua. Maka itu jauh lebih tinggi nilainya dibanding kamu ikut berperang. Begitu juga dengan berjihad. Ada seorang lagi yang mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin berhijrah, aku ingin berjihad, izinkan aku untuk ikut. Maka Rasulullah kembali menanyakan, apa engkau masih punya ibu bapak? Masih ya Rasulullah. Maka niatmu untuk berjihad itu sudah kesampaian ketika engkau masih punya orang tua dan uruslah mereka dengan sebaik-baiknya. Ternyata jihad, perang itu ketika dibanding dengan mengurus orang tua jauh lebih tinggi nilainya. Ya, yang pertama dan kedua. Yang ketiga apa alasannya terhadap orang yang memuliakan orang tua? Karena di dalam hadisnya dikatakan amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang pertama, sholat tepat waktu. Nih yang pertama. Ibu sudah sholat tepat waktu?
Bagi yang sudah, alhamdulillah. Bagi yang belum, yuk mari kita terus latih. Bagi yang sudah, apakah sudah cukup? Juga belum. Karena ketika kita sudah dapat sholat di awal waktu, yang kedua pertanyaan atau motivasi untuk kita hari ini adalah, sudahkah sholat